Halo semuanya, kembali lagi di Kepo Yuk. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Nah, perkenalkan saya Wahyu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjadi host untuk episode Kepo Yuk kali ini. Nah, episode Kepo Yuk kali ini akan mengangkat tema aplikasi hematologi analyzer 3div dan 5div. Nah, buat teman-teman yang penasaran apa itu hematologi, bisa dilihat di Kepo Yuk episode pertama dengan narasumber Bapak Roshid berjudul Apa itu Hematologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber cantik, Kak Shelly. Nah, Kak Shelly ini merupakan lulusan analis bakti ASI Bandung dan sudah bekerja di PT Gandasari Eka Satya kurang lebih selama 5 tahun. Ya, kita sudah terhubung dengan Kak Shelly nih. Halo Kak Shelly. Halo Mas Wahyu, selamat siang. Yang Kak, gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat nih Mas Wahyu. Gimana nih kabarnya Mas Wahyu sendiri? Alhamdulillah Kak, saya juga nih Kak. Nah, Kak Shelly sekarang stay di mana Kak? Saya stay di Bandung karena kan saya pegang untuk produk support area Jawa Barat. Hmm. Ya udah nih Kak, kita langsung aja kepoin Kakak nih. Ada beberapa pertanyaan tentang hematologi, Mm-mm, 3div dan 5div nih Kak. boleh. Nah, buat pertanyaan yang pertama nih Kak, kan di PT Gandasari itu kan ada alat hematologi nih Kak. Nah, itu kan terdiri dari berbagai tipe. Nah, itu apa aja sih Kak, dan bisa dijelaskan secara singkat nggak Kak? Oke, untuk di PT Gandasari Eka Satya sendiri, untuk alat hematologi analyzer, ada merek Nihon Kohden dari Jepang, kami ada tipe MEK 6510 untuk 3 diferensial dan juga untuk yang 5 diferensial ada MEK 7300 dan MEK 9100. Nah, tadi kan ada 5 div sama 3 div tuh Kak. Nah, itu bedanya apa sih Kak? Oke, untuk yang 3 div dan 5 div perbedaannya berdasarkan klasifikasi sel leukosit. Kalau untuk yang 3 div hanya bisa membaca sel limfosit, monosit, dan granulosit, sedangkan untuk yang 5 div bisa membaca 5 klasifikasi leukosit semuanya, yaitu limfosit, monosit, eosinofil, basofil, dan neutrofil gitu. Nah, itu tadi kan ada berbagai tipe nih Kak dari alat Nihon. Nah, itu bedanya apa sih Kak kalau boleh tahu? Mm-mm. Oke, untuk yang tipe masing-masing dari Nihon Kohden, untuk yang tipe MEK 6510 itu kan 3 div. Dia mempunyai 19 parameter termasuk ke dalamnya yaitu CBC dan juga limfosit, monosit, dan granulosit. Untuk waktu pembacaannya, sekali running sampel selama 60 detik, lalu untuk aspirasi sampel yang dibutuhkan sebanyak 30 mikroliter itu. Nah, sedangkan untuk yang MEK 7300 ini untuk 5 div, kalau untuk MEK 7300 mempunyai 23 parameter termasuk ke dalamnya CBC dan klasifikasi leukosit yaitu 5 div. Lalu perbedaannya di sini kalau untuk yang 7300 mempunyai dua mode pengukuran yaitu mode open dan mode close. Nah, perbedaannya apa kalau untuk yang mode open analis harus membuka tutup tabung vakum, sedangkan kalau untuk yang mode close analis tidak perlu membuka tutup tabung, jadi bisa langsung memasukkan tabung sampelnya ke dalam alat. Fungsinya untuk menghindari resiko infeksi jika ada sampel infeksius seperti HIV atau sekarang ini kan sampel pasien COVID seperti itu. Ada juga advance counting yaitu untuk perhitungan sel leukosit, jadi lebih spesifik membaca sel leukosit dan juga sel trombosit. Nah, ada juga MEK yang 9100 ini untuk 5 div, cuman alatnya memiliki autoloader, jadi sekali running bisa sekaligus 70 sampel yang bisa diperiksa sehingga lebih efektif dan lebih efisien, serta untuk teknologinya juga memiliki teknologi terbaru yang mungkin kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Abdul Roshid ya di episode Keboyuk sebelumnya gitu. Oke Kak, nah kan Kak Shelly udah lama nih Kak di PT Gandasari sekitar 5 tahun. Nah itu menurut Kak Shelly setiap fasilitas kesehatan itu perlu nggak sih Kak untuk alat hematologi? Sebenarnya kalau untuk perlu atau enggaknya bisa dikatakan perlu ya, dikarenakan kembali lagi untuk fungsi pemeriksaan hematologi itu kan digunakan untuk screening dan diagnosa suatu penyakit. Jadi jika ada keluhan sedikit kan pasti
harus periksa hematologi gitu. Nah, kalau untuk di Vaskes penting karena untuk standar fasilitas kesehatan seharusnya mempunyai minimal mempunyai alat hematologi analyzer dan juga alat kimia gitu. Terutama untuk Vaskes yang mempunyai sampel jumlah pemeriksaan yang banyak. Jadi biar lebih efektif sih kalau misal hanya menggunakan manual dengan mikroskop kan pasti keteteran ya gitu. Nah, Kak, tadi kan di alat Nihon ya, Kak. Nah, itu maintenance-nya gimana sih, Kak? Maintenance apa aja yang biasanya dilakuin? Oke, kalau untuk maintenance sebenarnya untuk semua alat hematologi analyzer pasti di maintenance dengan setidaknya melakukan quality control. Nah, pemeriksaan quality control ini biasanya dilakukan setiap hari, pasti setiap hari karena kan untuk pemeriksaan hematologi ini kan cukup rutin ya gitu, jadi perlu dilakukan setiap hari, setiap pagi, dan juga atau enggak kalau misal untuk fasilitas kesehatan seperti rumah sakit yang mempunyai waktu operasional jam kerjanya shift-shiftan, jadi minimal pagi dan juga saat pergantian shift siang gitu. Kalau untuk Nihon Kohden sendiri kami kalau ke customer melakukan maintenance rutin setidaknya melakukan maintenance untuk consumable yang kira-kira perlu dibersihkan rutin setiap bulannya. Nah, itu. Nah, di era pandemi kayak gini nih, Kak. Nah, itu terjadi perubahan signifikan nggak sih, Kak, dari jumlah sampel hematologi? Kan dulu kita kan juga pernah ada SARS, ada flu burung. Nah, itu gimana sih, Kak? Kalau berdasarkan yang kami lihat dari lapangan atau dari customer kami, mungkin dilihat dulu tipe vaskesnya ya, itu rumah sakit atau laboratorium klinik pratama. Kalau misal kayak rumah sakit, kalau dilihat-lihat sih justru tidak ada penurunan pemeriksaan hematologi karena kan untuk terutama untuk pandemi COVID ini untuk screening awalnya kan harus melihat pemeriksaan leukositnya kayak jumlah leukosit, jumlah neutrofil, sel limfosit. Nah, itu kan ada hubungannya dengan itu terdiagnosa mengarah ke COVID atau tidak seperti itu. Justru kalau untuk rumah sakit sih tidak terjadi penurunan gitu. Tapi kalau misalnya laboratorium klinik masih ada pemeriksaannya, cuman kalau penurunan secara signifikan sih tidak ada gitu. Justru kalau misal berdasarkan yang pernah saya baca mengenai pandemi zaman SARS dan flu burung, itu untuk pemeriksaan hematologi justru meningkat pesat karena kan kalau zaman dulu belum ada pemeriksaan rapid antibody, rapid antigen dan juga pemeriksaan molekuler PCR ya. Kalau sekarang kan sudah ada rapid antibody, rapid antigen. Jadi kalau dulu justru lebih banyak ke pemeriksaan hematologi. Kalau sekarang kan setelah pandemi awal-awal aja udah muncul rapid antibody, IgG, IgM untuk SARS-CoV-2 untuk COVID gitu. Jadinya justru kalau dulu lebih banyak untuk pemeriksaan hematologinya. Kalau sekarang sih tidak terjadi penurunan secara signifikan, tapi masih stabil gitu. Waduh, informatif sekali nih informasi dari Kak Shelly. Nah, mungkin itu aja sih, Kak, pertanyaan untuk episode Kepo Yuk kali ini. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh Kak Shelly. Sama-sama Mas Wahyu, semoga bisa berguna ya. Jadi saya coba menyimpulkan dari jawaban Kak Shelly tadi, di era sekarang ini bahwa setiap fasilitas kesehatan direkomendasikan untuk memiliki alat hematologi, terutama untuk membantu dalam proses pemeriksaan hematologi. Nah, PT Gandasari ini merupakan distributor alat hematologi Nihon Kohden dari Jepang yang memiliki berbagai tipe, di antaranya untuk 3 div ada MEK 6510, lalu untuk 5 div ada MEK 7300 dan 9100 untuk yang autoloader. Nah, apalagi di era pandemi COVID seperti ini, pemeriksaan hematologi menjadi screening awal sehingga sangat penting fasilitas kesehatan memiliki alat hematologi. Nah, untuk info lebih lengkapnya bisa dicek di website PT Gandasari Eka Satya. Nah, Kak Shelly jangan live dulu nih, Kak. Setiap kita episode Kepo Yuk, kita ada pertanyaan bonus buat setiap narasumbernya, Kak. Ini sesuai request, harus dijawab jujur ya, Kak. Nah, ini buat pertanyaan yang pertama. Nah, Kak Shelly kan cantik nih. Nah, Kak Shelly pernah selingkuh nggak sih, Kak? Jujur nih. Oke. Nggak pernah. Waduh, beneran nih, Kak? Jujur. Nggak pernah, justru saya yang sering diselingkuhin Mas Wahyu. Waduh.
Malah curhat ini Kak. Oke, langsung aja ke pertanyaan kedua nih Kak. Nah, gimana sih Kak tipe dari jodoh Kakak nih? Aduh, tipe jodoh. Pertanyaannya berat ya. Mungkin yang jelas baik hati, perhatian, sama soleh. Nah sekarang udah ada belum nih Kak jodohnya yang sesuai kriterianya? Ada belum ya? Belum ada. Waduh, belum Kalau ada. belum ada mau dicariin nggak Mas Wahyu? Wah, kita langsung sharein aja nih Kak di Kepoyuk nih buat teman-teman yang lihat Kepoyuk. Nah, ini Kak Shelly belum ada jodohnya nih. Langsung aja nanti saya sertain nih IG-nya Kak Shelly. Nanti bisa kontak langsung. Bisa cek di bawah ini ya, Ya, gitu ya. biar langsung aja. Nah, mungkin itu bincang-bincang singkat kita dengan Kak Shelly pada episode Kepoyuk kali ini. Nantikan episode Kepoyuk berikutnya tentunya dengan tema dan narasumber yang sangat menarik. Nah, makanya jangan lupa follow Instagram PT Gandasari @gandasari_eka_satya, dan video ini akan diupload di YouTube channel PT Gandasari, Gandasari Eka Satya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel YouTube PT Gandasari. Nah, buat teman-teman yang mau request judul atau narasumber, bisa banget komen di bawah ya. Nah, sampai jumpa di episode Kepoyu berikutnya. Bye-bye!